Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat berkumpul kembali di dalam Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama belajar tentang hambatan pertumbuhan. Hambatan pertumbuhan di dalam kita memiliki hidup seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita bersyukur pada malam hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul kembali walaupun melalui Zoom ya, melalui online pada malam hari ini. Tetapi biarlah kesempatan yang kita miliki dapat memberikan kita kekuatan ya, memberikan kita kemampuan, memberikan kesempatan untuk bertumbuh dan berbuah, menunjukkan bagaimana kita harus berkehidupan secara rohani dan menghindarkan kita dari kehidupan rohani yang tidak efektif atau tidak betul. Demikian juga membuat kita terlepas dari hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan untuk disesatkan ke dalam kehidupan yang barangkali tidak kita sadari. Demikian pula menghindarkan kita untuk tidak menyangkal Tuhan Yesus ya, bahwa kita adalah murid Tuhan, maka kita harus bisa menunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pula kita juga diminta untuk hidup memuliakan Tuhan dengan hidup kita sehari-hari. Banyak hal yang nanti kita bisa pelajari bersama yang akan dipimpin oleh Evangelis Yonatan pada malam hari ini. Dan demikian pula hal-hal yang perlu kita hindari ya, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang memang Tuhan kehendaki. Memang tidak mudah gitu cara hidup kita. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, kita minta kesediaan Pak Edi ya untuk buka dalam doa. Silakan Pak Edi. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kami pada malam hari ini berkesempatan kembali belajar untuk segala sesuatu yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami merindukan, kami menjadi pembelajar yang senantiasa boleh lebih baik dari hari ke hari. Berkati untuk Evangelis Yonatan Setiawan yang akan menyampaikan materi hambatan pertumbuhan pada saat ini. Biarlah melalui hamba-Mu ini kami semua terberkati dan kami mengerti lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dan langsung saja kita persilahkan kepada Evangelis Yonatan untuk menyampaikan presentasi tentang hambatan pertumbuhan. Silakan, Yonatan. Oke, selamat malam jemaat dan semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada malam hari ini kita bersama-sama kembali untuk belajar meskipun kita masih online, tapi kita bersyukur kita boleh bersama-sama belajar. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan tema hambatan pertumbuhan. Bapak Ibu serta semuanya, saya akan mengingatkan bulan yang lalu di bulan Mei kita berbicara tentang pertumbuhan ya. Nah, kalau kita perhatikan salah satu ciri bahwa sesuatu dikatakan hidup itu jika kita mengalami yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah meliputi baik itu pertumbuhan secara fisik maupun secara non-fisik. Mari kita ambil sebuah contoh benih tanam yang ditanam dikatakan hidup kalau ia terus bertumbuh menjadi pohon dan memiliki kualitas yang baik tentunya. Begitu juga dengan seekor hewan. Seekor hewan dikatakan hidup kalau dia terus bertumbuh. Demikian juga dengan manusia. Manusia juga dikatakan terus bertumbuh. Itu kalau ia terus bertumbuh dari seorang bayi menjadi dewasa dan kemudian ia bertumbuh secara karakternya.
Jadi artinya adalah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang dikatakan hidup ataupun bertumbuh, itu menunjukkan pertumbuhan yang ada di dalamnya. Itu dinamakan sebagai pertumbuhan. Kalau kita mau memikirkan yang tadi, maka iman kita juga harusnya tentu mengalami pertumbuhan. Sedangkan kalau iman kita tidak mengalami pertumbuhan, itu disebutnya sebagai iman yang mati atau iman yang stagnan ya. Jadi tentu sebagai pengikut Kristus, kita harus mengarahkan pertumbuhan kita kepada Kristus Yesus, yang dia adalah sebagai Tuhan kita, sebagai arah pertumbuhan iman kita. Dialah menjadi role model untuk semakin hari semakin kita serupa dengan Kristus. Dan itulah arah pertumbuhan iman kita kepada Yesus Kristus. Pasti Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua pasti punya keinginan kita untuk mengarah kepada pertumbuhan, mengarah kepada Kristus Yesus. Namun tidak mudah, namun tidak gampang untuk mengarah kita kepada Yesus Kristus. Yang menjadi persoalannya adalah bukan hanya sekedar kita terus untuk bertumbuh kepada Yesus Kristus, atau bukan hanya sekedar keinginan itu saja, itu tidak cukup. Namun kita perlu sadari bahwa pertumbuhan itu diperlukan yang namanya salah satu berupa membangun persekutuan dengan Kristus lebih intim, membangun hubungan yang lebih dekat kepada Kristus Yesus, yang lebih dekat, yang lebih dengan intim. Nah, pada saat kita mau berusaha untuk bertumbuh di dalam setiap kehidupan iman kita, maka kita juga terus bisa bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Namun tidak hanya berupa hambatan menemukan yang kita temukan saat ini, itu kadang-kadang kita gagal untuk terus dekat sama Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar sehingga kita dapat mengatasinya, bagaimana kita bisa bertumbuh dan mengarah kepada Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di hambatan pertumbuhan di slide yang sudah kita tadi lihat ya, pertobatan. Pertobatan adalah, nah ini adalah proses yang pertumbuhan yang diharapkan. Pertobatan, pendewasaan, dan penyempurnaan. Nah, pertobatan itu adalah hal kedua yang setelah kita kerjakan, setelah kita percaya dan dibaptis dalam Yesus Kristus, itu adalah pertobatan. Pertobatan ini mengerjakan akan keselamatan kita hari lepas hari menjadi sebuah gaya hidup setiap orang percaya. Kita sadar bahwa kita dibaptis, kita sadar bahwa kita diberikan keselamatan, maka kita betul-betul mengerjakan keselamatan itu dan merajakan akan keselamatan di dalam setiap kehidupan kita. Dan pertobatan ini akan terus menyempurnakan gambar Allah di dalam diri kita, dan semakin serupa dengan Allah dan Kristus. Dan pada akhirnya kita akan menyatu di dalam Allah ataupun teosis itu sendiri oleh anugerah Allah. Sebab itu dalam masa pertobatan ini penting kita bahas, penting kita gumuli, dan harus kita pahami secara praktis dan mengerjakan setiap kehidupan orang-orang bersama dengan Kristus. Pertobatan itu dimulai dari perasaan, ada rasa duka cita, perasaan kesedihan akan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan duka cita itu adalah dasar dari pertobatan yang dijelaskan dari Rasul Paulus, dan selanjutnya pertobatan itu akan mengerjakan bagaimana kita bisa semakin serupa dengan Kristus Yesus. Jadi pertobatan dan pendewasaan dan penyempurnaan, dan di sini adalah sebuah proses. Setelah kita mengetahui betapa pertobatan yang kita lalui ini, lalu kita akan mengarah kepada penyempurnaan. Tetapi tidak hanya penyempurnaan, kita harus menjadi dewasa di dalam setiap iman kita. Kita dibangun dalam proses ini, dalam proses duka cita, dalam proses tangisan kita, dalam proses banyak hal untuk menyempurnakan kedewasaan kita, iman kita, untuk menyempurnakan, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan disinilah amat sangat penting selama masa pendewasaan ini. Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa kita mempercayai bahwa sebuah kebenaran, dan kebenaran itu
memang harus kita sadari dengan adanya pertobatan. Ini adalah fakta di dalam kitab Perjanjian Baru bahwa kebenaran itu yang timbul dari iman dan bukan perbuatan. Artinya kita tidak dibenarkan oleh karena bermoral baik ataupun perbuatan baik. Namun ini adalah secara disiplin rohani. Disiplin rohani inilah yang memasuki kita memasuki masa pendewasaan ini untuk masuk ke dalam penyempurnaan itu sendiri. Lalu seterusnya adalah kita memasuki masa identitas atau pertobatan atau penghambat. Bukan tanpa hambatan, otomatis kita memiliki hambatan krisis, perlawanan, dan juga untuk penghambat. Nah, banyak sekali kita memiliki krisis ataupun perlawanan ataupun penghambat untuk menjadi sempurna. Kita mungkin malas untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita tidak menghindarkan akan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Tentu kita sudah sadari akan pertobatan. Tentu kita sudah sadari bahwa ini adalah anugerah Allah untuk mencapai kesempurnaan. Tetapi di dalam selama penyempurnaan ini ada sebuah penghambat, ada perlawanan, ada sebuah krisis, baik itu dalam lingkungan keluarga, baik itu dalam lingkungan bergereja, baik itu dalam lingkungan banyak hal yang menghambat sebuah pertumbuhan tersebut. Jadi, kita harus memiliki secara pemikiran dan juga atas perilaku, posisi, dan pengalaman. Kita harus sadar secara betul bahwa kita memiliki identitas yang baru, yaitu kita dilahirkan sebagai anak-anak Allah, sebagai manusia baru yang kudus. Setelah kita sadar diri, setelah kita bertobat, setelah kita meyakini bahwa ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita, maka kita harus mengubah pola kehidupan kita harus mengubah mindset kita, bahwa setiap pikiran, perilaku, posisi, dan pengalaman ini harus kita ubah, bahwa hidup kita ini bukan kehidupan yang lama lagi, tetapi kita sudah dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus menjadi manusia yang baru dan yang kudus. Memang tidak mudah selama perjalanan kehidupan kita untuk mencapai kepada kesempurnaan. Tetapi kita harus sadar diri setelah kita bertobat, setelah kita meyakini dan kita setelah mengetahui bahwa ini adalah kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, bukan karena hasil kerja keras kita, melainkan ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada Yesus Kristus yang mati, dan ini memiliki identitas. Kita memiliki identitas yang baru. Sebagaimana anak-anak Allah, sebagaimana kita yang dipilih Allah ini, sebagaimana kita sudah diberikan identitas yang baru. Bagaimanakah identitas yang baru ini kita bisa mencerminkan anak-anak Allah dilahir barukan menjadi manusia yang baru dan kudus. Di dalam Efesus 2 ayat 4-7. Nah, di sini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita harus ingat bahwa kita dilimpahkan kasih karunia Allah yang telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita sudah meninggalkan kehidupan lama kita dan kita dihidupkan kembali bersama Yesus Kristus yang telah mati. Karena kesalahan kita tidak hidup di dalamnya kembali, tetapi kita dihidupkan kembali karena kasih karunia Allah. Yesus yang telah membangkitkan kita dan memberikan kita tempat yang baru, hidup yang baru, supaya kita ini bersama-sama dengan Kristus menunjukkan dan mengerjakan sesuatu yang baru bersama dengan Yesus Kristus. Kita sudah memperingati akan
Paskah, disitulah momen yang paling istimewa di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita harus tahu bahwa itu adalah kasih Tuhan kepada kita semuanya. Kasih yang terbesar yang diberikan di dunia ini, yaitu kita tahu bahwa Yesus Kristus datang di dunia ini. Dan disitulah kita harus menyadari, dan disitulah kita harus tahu akan identitas kita. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan kita hidup di dalam kebenaran Allah. Hidup di dalam manusia yang baru. Dan disitulah kebangkitan Kristus nyata, supaya kita dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menyadari tentang bahwa hidup kita adalah hidup yang baru, namun tidak hanya sesuai dengan hidup baru saja. Kita memiliki hambatan-hambatan pertumbuhan. Hambatan-hambatan pertumbuhan kita di dalam Yesus Kristus. Kita harus lihat bagaimana posisi kehidupan kita. Kita dihidupkan dan kita dibangkitkan dan kita diberi tempat. Nah, ini adalah 3 posisi yang harus kita sadari. Dihidupkan yang artinya hubungan kita dengan Tuhan. Yang kalau kita lihat di dalam Efesus 2 yang sudah kita baca tadi, semuanya adalah kasih karunia, kita dihidupkan dalam arti kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi hidup atas pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi kita dihidupkan, hubungan kita dengan Allah itu kembali seperti semula. Dan kita menikmati hubungan yang dekat dengan terbuka dengan Tuhan. Dan itu kita harus sadari posisi kita yang sebenarnya. Bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sudah dibebaskan melalui karya Kristus, di mana Kristus mati untuk kita semuanya. Karena kita tidak lagi hidup di dalam pelanggaran dan dosa, melainkan kita dihidupkan kembali oleh kasih dan karunia Tuhan. Jadi hubungan kita yang pada dasarnya adalah jauh, namun oleh kasih karunia kita kembali. Kita mempunyai hubungan dengan Tuhan dan kita menikmati hubungan itu dengan dekat dan terbuka dengan Tuhan. Dan selanjutnya setelah kita dihidupkan, kita dibangkitkan. Hubungan kita dengan dosa, kuasa dosa dalam kehidupan kita telah ditaklukkan. Berarti kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Berarti kita tidak lagi hidup di dalam sebuah pelanggaran. Di mana manusia ini naturnya adalah manusia yang berdosa. Kita terhitung di dalamnya dan kita masuk di dalam pelanggaran dan dosa Allah. Dan hubungan itulah dan dosa itulah yang membuat hubungan antara manusia dengan Allah itu terpisah jauh. Setelah kita dihidupkan, lalu kita dibangkitkan. Dibangkitkan karena kasih karunia Allah. Dan dibangkitkan itulah kehidupan kita dan dosa-dosa kita telah ditaklukkan. Setelah kita sadar diri akan dibangkitkan, kita akan diberi tempat. Diberi tempat yang sesuai dengan Efesus 2 ayat 4-7 tadi yang sudah kita baca. Diberi tempat hubungan kita dengan roh-roh jahat. Kita memiliki otoritas atas roh-roh jahat. Yang artinya kita diberi kuasa. Diberi kuasa untuk melakukan, untuk dapat bertindak dan mengeluarkan kata-kata bahwa hidup kita tidak lagi di bawah penguasa dosa. Jadi kita diberi kuasa, jadi kita diberi tempat untuk dapat mengusir segala roh jahat. Kita memiliki otoritas, kita memiliki kekuatan dan power untuk menolak dengan roh-roh yang jahat yang ada di dalam sekitar kita, yang ada dalam kehidupan kita, yang mengganggu setiap pertumbuhan iman kita. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian perlu kita ingat dan perlu kita tahu bahwa hidup kita itu sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, sudah dibangkitkan, dan diberi kuasa untuk dapat menaklukkan segala otoritas dan roh-roh yang jahat ini yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita diberikan kuasa untuk dapat melakukan, untuk dapat menaklukkan akan otoritas dan penguasa-penguasa roh yang ada di dunia ini. Karena kita adalah milik Allah. Karena kita sudah ditebus. Karena kita sudah menjadi bagian dari manusia yang baru yang sudah dibenarkan oleh Kristus Yesus. Memang dalam setiap perjalanan kehidupan kita tidak mudah. Kadang kita jatuh di dalam dosa. Namun
kita diberikan kuasa untuk dapat menolak, untuk dapat berkata tidak terhadap dosa. Lalu setelah kita mengetahui akan identitas kita, tapi ternyata toh kita juga memiliki kemacetan. Ternyata toh kita juga memiliki hambatan. Secara posisi kita telah menjadi manusia baru. Tapi secara pengalaman, secara pertumbuhan, dan secara pengudusan, secara progresif ini, kita sering terjatuh. Kita sering jatuh di dalam dosa. Karena dosa itu lebih enak dan lebih menggiurkan dan lebih nyaman. Kita tahu dan kita sadar di dalam masa pertobatan ini. Kita tahu dan kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Allah. Tetapi secara sadar pula kita juga melakukan dosa. Secara sadar juga dan secara pengalaman kita masih aja melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin begitu banyak dan kita sadari dalam setiap kehidupan kita ada begitu banyak dosa yang kita lakukan. Mungkin kita malas untuk membaca kebenaran firman Tuhan, mungkin kita malas juga bersekutu, mungkin kita malas untuk menghidupi akan kebenaran firman Tuhan, ataupun menghadiri, ataupun kita boleh bertumbuh di dalam setiap banyak hal. Nah, itu kita mungkin lama-kelamaan dengan setiap kehidupan kita, dengan kesibukan kita, dengan rutinitas kita, itu akan menghambat bagaimana pertumbuhan kerohanian kita. Kita harus sadar diri bahwa secara posisi kita ini menjadi manusia yang baru. Tapi secara pengalaman bahwa kita seringkali jatuh di dalam dosa. Bahwa ingat Bapak Ibu serta saudara sekalian, kalau kita jatuh di dalam dosa, kalau kita secara sadar kita menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan, maka kita harus cepat-cepat untuk datang, maka kita harus cepat-cepat untuk mawas diri, maka kita harus cepat-cepat untuk tahu dan sadar diri bahwa hubungan kita sudah jauh dari Tuhan, maka kita harus kembali lagi kepada track-nya Tuhan. Kita harus mengakui bahwa hidup kita tidak bisa lepas dari anugerah Allah. Manusia ini adalah manusia yang sejatinya adalah manusia yang rapuh. Sejatinya adalah manusia yang tidak bisa lepas dari anugerah Allah. Kita butuh tuntunan, kita butuh anugerah Allah setiap hari. Jadi melalui hambatan ini, kita harus sadar diri bahwa manusia ini adalah manusia yang butuh anugerah Allah, butuh meyakini bahwa hidup ini adalah hidup yang terus bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama masa pengudusan, selama masa pendewasaan ini, kita dapat mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, yang itu adalah mengarahkan kepada pertumbuhan kita. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selama pendewasaan dan selama pemulihan ini adalah letak kebutuhan pemulihan di dalam setiap kehidupan kita. Ini adalah circle pemulihan kehidupan kita untuk menuju kepada penyempurnaan. Pemulihan itu memiliki banyak hal. Dalam hal memang pemulihan itu tidak enak, memang pemulihan itu tidaklah instan, tetapi pemulihan ini butuh sebuah proses. Kita lihat bagaimana kita bisa melihat sebuah bejunan, bagaimana kita bisa melihat bagaimana seorang pejunan ini membuat keramik begitu cantiknya, begitu indahnya, tetapi proses demi proses dilalui. Bagaimana diambil dari tanah liat, bagaimana dibentuk, bagaimana diukir, bagaimana dikasih warna, bagaimana itu dikasih dengan bara api, bagaimana itu didiamkan, bagaimana itu dimasukkan ke oven yang lebih panas lagi. Dan itu adalah sebuah proses. Dan akhirnya kita lihat, dari situlah kita bisa melihat betapa cantiknya, betapa bagusnya, dan betapa berharganya, dan betapa mahalnya sebuah bejunan itu yang ketika orang membuat dengan keramik yang cantik yang bisa kita lihat. Dan ini adalah proses sebuah pendewasaan, dan ini adalah sebuah gambaran setiap kehidupan iman percaya kita untuk menjadi sempurna kepada Tuhan melalui pendewasaan dan kepada pemulihan, yaitu kita harus sadar diri bahwa identitas kita sebagai anak-anak Allah untuk memasuki proses di dalam setiap pendewasaan. Proses kepada Tuhan tidaklah hanya memerlukan berapa tahun ataupun berapa bulan,
proses pendewasaan dan proses pemulihan itu adalah diperlukan seumur hidup. Bagaimana kita meyakini bahwa sejatinya manusia itu butuh diproses hari lepas hari serupa dengan Kristus, serupa dengan gambaran kepada Sang Pencipta, sampai akhirnya Tuhan memanggil kita. Dan inilah tugas dan panggilan kita, dan kita ini sadar diri akan masuk ke dalam pemulihan dan sadar akan pendewasaan setiap kerohanian kita. Setiap duka cita dan setiap tangisan kita itu akan memulihkan. Setiap duka cita dan setiap tangisan kita itu akan memulihkan di dalam setiap pertobatan kita untuk menjadi sempurna. Dan itu adalah masuk ke dalam penyempurnaan ataupun pendewasaan dan pemulihan. Kalau kehidupan kita mungkin biasa-biasa saja, kita mungkin tidak bisa masuk ke dalam circle pemulihan dan pendewasaan dan menuju kesempurnaan. Tetapi berbahagialah kita kalau kita masuk ke dalam pemulihan, kalau kita masuk ke dalam pendewasaan Allah, kita akan bisa mengetahui dan kita bisa meyakini dan kita bisa menyadari bahwa rapuhnya manusia. Kita tidak bisa hidup tanpa anugerah Allah. Dan itulah kita dibutuhkan sebagai anugerah Allah untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Kita tidak meminta setiap kehidupan kita banyak permasalahan, tapi itulah dengan gambaran setiap kerohanian kita dapat bertumbuh kepada Kristus Yesus. Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hambatan pertumbuhan, hal-hal apa saja sih yang perlu diatasi agar pertumbuhan itu dapat terus berlanjut? Dari awal saya sudah kasih gambarannya secara pertumbuhan. Ya, secara pertumbuhan itu ada yang harus kita dapat sadari bagaimana kita bisa bertumbuh, bagaimana kita harus maintain untuk kita bertumbuh. Salah satunya adalah mungkin seperti ini PWJ, mungkin kita bisa ada Bible study, mungkin kita ada persekutuan, mungkin kita ada kelompok kecil, mungkin ada banyak hal yang kita bisa pelajari bersama-sama agar iman kita bisa bertumbuh. Dan itu kita harus dapat sadari bahwa melalui itulah kita dapat bertumbuh, iman kita bisa bertumbuh terus untuk berlanjut. Berbicara tentang hambatan, kita harus mengetahui dan harus mengenali akan momen ataupun bagaimana kita bisa untuk tidak bertumbuh. Kita harus mengenali dan kita harus sadar diri sehingga kita bisa mengatasi akan hambatan pertumbuhan tersebut. Kalau kita bisa mengenali, kalau kita bisa menganalisis, kalau kita sadar diri, lalu kita harus bisa mengatasinya. Bukankah begitu? Tapi kalau kita tidak mengenali akan setiap hambatan pertumbuhan kita, itu benar-benar repot ya. Kita tidak sadar diri dan kita tambeng istilahnya, dan kita tidak mengetahui akan posisi kita, di mana kita sudah diberi kasih karunia Allah, di mana posisi kita adalah menjadi anak-anak Allah, tetapi kita tidak sadar, tetapi kita terus melakukan banyak dosa, dan terus hubungan kita tuh jauh kepada Tuhan. Nah, itu sangat berbahaya sekali, Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah mengetahui dan kita sudah tahu akan hambatan atau mungkin kita tahu bahwa ini adalah kelemahan saya, jadi kita harus mengenalinya. Banyak. Tapi setelah itu kita harus bagaimana mengatasinya agar kita tidak jatuh ke dalam dosa ataupun kita tidak jatuh di dalam masa lubang yang sama. Jadi kira-kira seperti itu. Kita harus mengenali dan kita harus mengatasi. Jadi mengenali adalah sumber hambatannya dan bentuk hambatannya. Itu harus kita kenali. Kenali sebagai sumber hambatan. Saya tidak tahu hambatan yang di saat ini yang dijumpai ataupun yang dihadapi oleh saudara-saudara sekalian atau Bapak Ibu, saya tidak tahu. Tapi biarlah pada malam hari ini kita sadar diri, kita tahu bahwa hambatan apa yang menghambati kita untuk terus datang kepada Tuhan, atau hambatan apa yang kita sadari bahwa kita tuh hubungan kita tuh semakin hari semakin jauh kepada Tuhan. Kita harus sadar diri. Kita harus mengenali bentuk sumber hambatan seperti apa. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin keuangan, mungkin materi, mungkin keluarga, atau mungkin bahkan pelayanan kita. Bisa saja pelayanan kita mungkin bisa menjadi hambatan kita jauh kepada Tuhan.
mungkin hanya sebuah rutinitas. Tetapi dengan keluarga, dengan hubungan kita dengan orang-orang yang terdekat itu akan menjadi jauh. Jadi kita harus mengenali akan hambatan tersebut. Sumber hambatan itu sendiri. Kita harus sadar diri, kita harus mengetahui bagaimana hambatan itu yang harus kita lalui. Dan bentuk hambatannya. Bentuk hambatannya yang tadi saya sebutkan banyak sekali. Tidak hanya mungkin dalam pekerjaan, keluarga, sahabat, waktu, ataupun mungkin teman rekan pelayanan. Ada banyak bentuk hambatan-hambatan ini yang terus kita hadapi. Tapi kita harus tahu, tapi kita harus mengetahui sumber dan bentuk hambatan tersebut agar kita dapat kembali kepada tracknya Tuhan. Agar kita terus bertumbuh kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu sadarilah sumber hambatan itu dan bentuk hambatan tersebut. Di dalam Efesus 2 ayat 2 sampai 3 dan Yakobus 3 ayat 14 sampai 15. Nah, ini di Efesus 2 berbicara semuanya adalah kasih karunia. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung dari antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pemikiran kami yang jahat. Jadi Bapak Ibu, sebelum posisi kita, sebelum kita bertobat, kita hidup di dalamnya. Kita hidup dan kita berpikir dan kita ada dan kita menaati akan penguasa kerajaan angkasa ini. Yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dan kita masuk dan kita hidup di dalamnya dan hawa nafsu dan menurut kehendak daging dan pemikiran kami yang jahat. Dan ini adalah sebuah hambatan pertumbuhan kita. Kita masuk di dalamnya. Meskipun kita sadar diri bahwa hidup kita tidak lagi hidup di dalam penguasa kerajaan angkasa ini. Tetapi sejujurnya manusia adalah manusia yang terbawa dengan hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pemikiran kita yang jahat. Jadi ini adalah sejujurnya dan seyogyanya manusia adalah manusia yang hidup yang menuruti akan daging, hawa nafsu manusia yang enak, dan kita menaati akan penguasa kerajaan angkasa. Jadi inilah hambatan yang harus kita pahami, bentuk hambatan yang harus kita sadari. Setelah itu, kalau kita lihat bahwa hambatan-hambatan dan kita masuk ke dalamnya, kita harus menaruh perasaan ini. Di dalam Yakobus ayat 3:14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran itu. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Nah, kita lihat nih hambatannya. Hawa nafsu manusia, setan, dan iri hati, mementingkan diri sendiri, dan janganlah kamu mementingkan diri sendiri. Nah, ini adalah sebuah hambatan. Kita tahu bahwa kuasa gelap, nafsu daging, dan jalan dunia. Jadi, iblis itu berusaha untuk mencobai kita secara langsung, secara keinginan daging, yaitu melalui nafsu kita. Kita lihat bahwa nafsu daging itu sangat menggoda gitu ya dengan keadaan. Kalaupun mungkin kita ditawari untuk jauh kepada Tuhan, udah mungkin kita tidak bisa ke gereja, ataupun sudah kita tidak ngikutin kegiatan PWJ, ataupun sudah kita tidak pernah untuk membaca kebenaran firman Tuhan dengan berbagai macam rutinitas. Itu adalah sebuah gambaran nafsu dunia, nafsu daging. Iblis berusaha untuk mencobai kita dengan keinginan-keinginan. Sekali mungkin kita beri kesempatan dan kita merasa itu nyaman, lalu lambat laun kita akan merasa kenyamanan, dan lama-kelamaan kita akan menjauh dan kita akan jauh hubungan kita kepada Tuhan. Setelah itu pengaruh dunia. Nah, ini adalah pengaruh dunia dengan hawa nafsu itu juga sangat-sangat sangat memberikan kita kenyamanan. Karena jalan dunia itu pengaruh dunia itu kuat karena adanya keinginan daging. Dan disinilah
kuasa gelap itu iblis membentuk dan mempengaruhi akan keduniawian di antara nafsu daging dan jalan dunia. Kalau kita lihat bahwa manusia ini adalah manusia yang rapuh, manusia yang butuh akan kasih karunia Allah, maka iblis itu pintar, maka iblis itu jago sekali untuk mengetahui akan celah kehidupan setiap manusia kita, akan kelemahan kita. Dengan jalan dunia dipakainya, juga hawa nafsu daging juga dipakainya. Jadi kita harus berwaspada. Jalan dunia ini adalah bagaimana manusia ini, mungkin ada teman, ada sahabat, ada orang-orang yang terdekat. Kita mungkin bisa ditariknya untuk keluar dari kasih karunia Allah. Mungkin kita bisa ditarik keluar dari kerunitasan kita setiap hidup kita di dalam kehidupan kerohanian kita. Dan juga hawa nafsu kedagingan kita. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara kalian, inilah yang kita pahami bahwa kuasa gelap iblis itu bekerja, ya. Tapi kita harus sadar diri, kita harus memahami bahwa manusia ini adalah manusia yang memang perlu butuh kasih karunia Allah yang setiap harinya kita harus dekat kepada Tuhan agar kita tidak masuk ke dalam dosa. Bahwa jalan dunia dan hawa nafsu itu begitu menggoda dalam setiap kehidupan kita. Setelah itu, kita harus tahu bahwa dengan kuasa yang gelap, hawa nafsu, dan jalan dunia, iblis mencobai secara langsung melalui keinginan daging yang sudah kita pahami bersama-sama. Dan iblis itu membentuk dan mempengaruhi akan keduniawian melalui jalan dunia. Dan pengaruh dunia ini sangat kuat adanya keinginan daging. Ya, keinginan daging ini banyak sekali. Ya, saya yakin Bapak Ibu serta jemaat sudah mengetahui akan seberapa kuat adanya keinginan daging itu. Mungkin keinginan daging ini ya kita sudah ada gema, kita sudah ada rutinitas kegiatan setiap per komisinya. Nah, disitulah kita harus membentengi dan kita harus tahu dan kita harus sadar diri bagaimana pengaruh dunia ini kuat karena adanya keinginan daging. Tetapi hal itulah melalui kelompok kecil, melalui PWJ dan melalui gema kita dituntut untuk terus menghidupinya agar kita dapat mengetahui akan hambatan-hambatan kita. Melalui hal-hal tersebut kita terus bertumbuh di dalam iman kita. Nah, Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hawa nafsu dan jalan dunia. Bagaimana kita masuk di dalam dosa? Karena kita memberi celah, memberi ruang kosong. Jadi setiap kehidupan kita manusia itu adalah ada celah. Ada celah, ada keinginan, dan ada sebuah kehausan yang harus kita penuhi. Yang memang kita sadar bahwa itu adalah dosa. Dan itu adalah area kebutuhan manusia yang harus dipenuhkan. Ataupun hasrat kita yang tahu dan bahwa itu akan mengubah kehidupan kita. Dan akibatnya hubungan kita, relasi kita antara Allah dengan kita adalah rusak. Nah, kita harus sadar diri, ya betul, ada sebuah sisi, ada ruang kosong yang perlu diisi, yaitu diisi dengan dosa, dengan hasrat. Itu sewajarnya manusia seperti itu, karena kita memberi celah ataupun ruang yang kosong. Namun kita harus tahu dan kita harus sadar diri bahwa kita membutuhkan anugerah Allah. Dosa itu masuk di dalam setiap kehidupan manusia. Jadi cara kerjanya adalah kita memberi celah ataupun ruang kosong yang mungkin hanya simple, yang mungkin hanya sekali saja, tapi dosa itu masuk ke dalam setiap kehidupan manusia. Dan disitulah iblis bekerja. Dan disitulah penguasa-penguasa itu bekerja dan tahu akan celah setiap kehidupan kita. Ada banyak celah, ada banyak area-area kebutuhan kita yang iblis tahu. Mungkin kita malas untuk membaca firman Tuhan, mungkin kita malas untuk bergereja, mungkin kita malas untuk menghadiri setiap pertumbuhan kerohanian kita, mungkin kita malas untuk berdoa dan sebagainya. Dan itu akan merusak setiap kehidupan kita, dan itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sadarilah di manakah ruang kosong Bapak Ibu serta saudara yang rapuh itu. Sadarilah ruang kosong yang gampang, yang dirasuki oleh penguasa gelap itu, yang gampang akan negatif, yang kita bisa terus masuk di dalam dosa. Itulah cara kerja iblis. Kita harus berhati-hati. Seharusnya yang harus terjadi adalah
kepenuhan hidup melalui relasi yang sehat dengan Allah, diri sendiri, dan sesama. Nah, inilah yang harus kita pahami. Inilah yang harusnya yang terjadi. Bahwa hidup ini adalah hidup yang sehat dengan hubungan yang baik di antara Allah, diri sendiri, dan sesama. Kita memiliki hubungan yang baik melalui Yesus Kristus, melalui doa, melalui PWJ, dan melalui pembenaran Alkitab. Inilah yang Tuhan mau. Inilah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan, bahwa kita harus sadar diri bahwa manusia itu adalah butuh kasih karunia Allah, dibenarkan, dan kita memiliki hidup yang sehat sebagaimana Allah menuntut kita untuk hidup sesuai dengan Dia. Jadi ini adalah area-area kebutuhan manusia yang kosong, yang menjadi tempat berpijak bagi kuasa gelap, jalan dunia, dan nafsu daging. Kuasa yang gelap dan area-area kebutuhan. Di kuasa gelap, hawa nafsu, dan jalan dunia. Dan ini adalah area kebutuhan. Sadarilah Bapak Ibu, area-area yang mungkin gampang sekali untuk kita masuk dan kita terjerumus di dalam dosa, yaitu kuasa gelap, jalan dunia, dan hawa nafsu. Jalan dunia, nafsu daging, kuasa gelap, itu banyak sekali. Kita mungkin pola hubungan tidak sehat, ada pola kecanduan, pola seksual, pola sifat negatif, pola kejiwaan, dan ini adalah gambaran. Mungkin Bapak Ibu serta jemaat boleh bisa menambahin sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu yang menjadi pola hambatan pertumbuhan. Dan kita harus sadar penuh bahwa itu adalah pola hambatan bertumbuh. Mungkin kita tidak pola kecanduan, entah itu kecanduan obat atau kecanduan hal yang sebagainya, tapi mungkin kita kecanduan akan Netflix, atau mungkin kita akan kecanduan akan sinetron, mungkin akan kita kecanduan akan drama Korea dan sebagainya, sehingga kita lupa punya waktu akan hubungan dengan Tuhan. Mungkin kita tidak punya hambatan pertumbuhan seksual, tetapi kita mungkin punya hambatan yang lainnya, sifat yang negatif, iri hati, dengki, dan mungkin kita tidak memiliki atau hambatan pertumbuhan secara hubungan yang tidak sehat dengan Tuhan, dengan sesama kita, dan kita harus sadar diri. Ini adalah membentuk pola hambatan pertumbuhan. Jadi kita harus betul-betul mengatasi akan hambatan-hambatan tersebut itu. Caranya adalah jangan biarkan ada celah sedikit masuk di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus mengetahuinya, kita harus bertumbuh kepada Kristus Yesus. Jadi kita harus mengetahui akan kelemahan kita. Jadi kita harus memberantasnya dengan segala bentuk pertumbuhan, dengan segala banyak hal, sehingga kita bisa mengarah kepada Kristus Yesus. Pilihlah untuk mengalami. Jadi kita harus mengalami akan kasih karunia Allah, sehingga kita sadar diri bahwa hidup kita adalah hidup dalam kasih karunia Allah. Ketika kita sadar diri, ketika hidup kita mengetahui akan kasih karunia, dan lalu kita akan dimerdekakan melalui kuasa yang jahat. Tuhan datang kepada kita secara pribadi. Tuhan datang secara memiliki hubungan yang baik. Ketika kita memiliki hubungan yang baik, maka Tuhan itu hadir, maka Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan, maka Tuhan itu akan memampukan setiap kehidupan kita. Jangan memberi celah, jangan memberi ruang kosong, sehingga itu menghambat pertumbuhan setiap kerohanian kita. Saya berharap Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kita harus sadar diri bagaimana Allah sudah memulihkan kita, bagaimana Allah memberikan kita kasih karunia dan damai sejahtera, maka selayaknya kita harus menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga arah pertumbuhan kita itu semakin jelas. Arah pertumbuhan kita ini semakin mengarah kepada Yesus Kristus. Meskipun di dalam setiap perjalanan kita ada tantangan, ada begitu banyak hambatan, namun arahkanlah hatimu, namun arahkanlah hidup kita kepada Kristus Yesus Kristus, sehingga hidup kita ini adalah hidup yang bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Om Anton. Terima kasih Yonatan. Jadi secara gamblang ya bisa disampaikan bagaimana kita harus mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan apakah dalam pemaparan tadi Bapak Ibu ada yang ingin klarifikasi atau kan
memberikan tanggapan, silahkan. Ataupun ada hal-hal yang perlu istilah. Boleh diskusi Pak Anton? Oh iya, silakan Pak Theo. Ya, mungkin bisa menjadi komplement juga ya untuk melengkapi informasi gitu tadi. Kedengeran ya suara saya ya? Oke, karena yang dibahas kan tadi masalah hambatan. Tadi sempat dibahas ada sumber dan bentuk ya. Sumber ini kan kita bisa identifikasi eksternal atau internal misalnya ya. Eksternal itu kuasa gelap, tadi pengaruh lingkungan itu kan eksternal. Ya, kita perlu identifikasi itu. Internal bisa tadi hawa nafsu, kedagingan, itu kan internal. Jadi dimensinya itu kita perlu tahu. Kalau ngomongin sumber bisa jadi eksternal, internal. Bentuk ini juga kan ada beberapa dimensi ya. Ada hambatan tuh yang muncul ke permukaan, jadi kita sebutnya emergent gitu, muncul kelihatan gitu. Kita bisa lihat simptomnya, gejalanya, tapi bisa jadi yang underlying gitu, penyebabnya sebenarnya. Misalnya kecanduan, nggak paham, nggak bergairah, itu semua kan terlihat ya. Atau orang ini kok jarang bersekutu, itu kan hambatan yang terlihat gitu. Nah penyebabnya apa? Kita mesti lihat juga, apakah karena malas, tidak ada waktu, keterbatasan sarana, prasarana, infrastruktur, fasilitas, finansial, ini kita perlu detect. Dimensi yang lain, kalau bentuk itu selain emergent sama underlying, apakah hambatan itu constraint atau challenges? Kalau constraint, kita udah nggak bisa apa-apain. Nah, tapi kita perlu tahu supaya kita bisa hindari. Constraint kan misalnya tadi, kuasa gelap, kedagingan, itu memang sudah jadi batasan gitu, constraint. Tapi kalau yang sifatnya challenges atau tantangan, itu mestinya bisa kita atasi. Jadi kayak masalah seksual, gangguan penglihatan, misalnya kita nggak bisa membaca, nah itu masalah-masalah yang sifatnya masih tantangan, bisa kita cari solusinya gitu. Nah kalau kita melihat challenges biasanya dibagi ke 3 hal, ada requirements to fulfill, ada risk to avoid, ada problems to resolve. Kalau requirements to fulfill misalnya supaya matanya bisa melihat gimana, mungkin kita perlu pakai kacamata. Supaya kita bisa ngikut PWJ gimana, mungkin perlu ada akses internet, kita perlu ada pulsa gitu ya, ada cara untuk kita mengakses internet, itu requirement untuk kita penuhi gitu. Risk to avoid, ya resiko-resiko untuk kita hindari. Kalau namanya tantangan itu, kalau kita bisa identifikasi, tadi gangguan dari lingkungan misalnya, atau pornografi, itu kan resiko-resiko yang kita bisa hindari ya sebenarnya. Tapi ada juga problems to resolve. Problems to resolve misalnya apa? Misalnya ya nggak punya pekerjaan gitu, ya cari kerjaan gitu kan. Itu kan masalah yang bisa dihindari. Jadi perlu kita gali sih. Kalau tadi kita melihat ada sumber, ada bentuk, bentuknya seperti apa, dari luar, dari dalam, ini memang sudah nggak bisa diapa-apain atau kita bisa melakukan sesuatu terhadapnya. Gitu Pak Anton. Terima kasih Pak Theo, pengamatan yang baik ya. Kalau kita lihat tadi memang dari uraian yang disampaikan, ya secara umum gitu ya, secara umum disampaikan ada puasa yang lain gitu kan, itu juga eksternal. Kemudian nafsu daging ini kan sebetulnya antara internal dan eksternal, seperti yang Pak Theo tadi sampaikan kan ada pengaruh dari luar ya. Demikian pula dengan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, ini pengaruh dari luar. Jadi ada kategori-kategori yang memang disimplifikasi dan keterangan dari Pak Theo sangat memberikan apa ya, keterbukaan bagi kita bagaimana mengamati dan menggali, mengeksplorasi terhadap pemikiran-pemikiran yang sudah disampaikan oleh Yonatan. Tetapi untuk lebih lanjut, silahkan Evangelis Yonatan untuk menyampaikan, merespon ya apa yang disampaikan Pak Theo tadi. Ya, tadi sih betul sih Om Theo bilang bagaimana itu adalah hambatan-hambatan itu ya, sebuah hambatan yang harus kita sadari diri kan, kayak tadi hawa nafsu ataupun keinginan daging. Tapi yang paling penting adalah kita setelah kita tahu bahwa kita setelah sadar diri bahwa kita punya ataupun rentan dengan hambatan-hambatan itu, kita harusnya itu hidup dalam ketundukan dan kita harus mengaku dan kita harus sadar bahwa kita berdosa, bahwa kita masih hidup dalam kedosaan itu. Jadinya kita harus saling mensupport dan saling
mengaku ataupun saling merespon, dan kita tahu sadar diri bahwa hidup ini adalah hidup yang kita tidak bisa lepas dari dosa itu. Jadi kita harus saling mendoakan. Kalaupun kita sakit ya pasti otomatis kita juga pergi ke dokter untuk sembuh. Jadi kita harus sadar diri bahwa hidup itu adalah hidup yang berdosa, dan kita harus tahu dan kita harus sadar diri, kita harus larinya kepada Kristus yang sempurna itu, dan meminta anugerah Allah terus demi terus untuk kita dihidupkan baru, meskipun kita ini manusia yang rapuh, namun ya dengan kasih karunia sekali lagi kita terus dimampukan agar hidup kita ini semakin berdampak, semakin hari adalah semakin memancarkan akan kasih karunia Allah. Gitu. Ya, terima kasih Yonatan. Jadi tadi kita sudah melihat ya dari sisi yang perlu kita gali lebih lanjut gitu ya. Memang ada teori-teori, banyak teori ya yang barangkali yang apa istilahnya yang bisa memperluas bagaimana kita memandang suatu persoalan gitu ya. Dan kalau tadi yang disampaikan oleh Yonatan ini kan berdasarkan dari pengamatan satu teolog tertentu gitu kan ya, dari Pancaran Anugerah atau Living Waters atau apa itulah buku-buku yang memang kita pelajari pada malam hari ini, tetapi kita juga perlu terbuka untuk memandang dari sisi yang lain gitu. Nah, dari penyampaian yang sudah disampaikan tadi, apakah masih ada ganjalan atau refleksi dari apa yang disampaikan oleh Pak Theo maupun Yonatan dan juga rekan-rekan yang lain? Silahkan saja. Namanya juga kita bersama-sama belajar gitu ya, supaya kita memiliki relasi yang sehat dengan Allah ya, dengan diri sendiri ataupun juga dengan dan juga dengan sesama kita gitu kan, supaya ya pertumbuhan kita tidak terhambat gitu. Silakan saja Bapak Ibu. Dan untuk menutup kegiatan pada malam hari ini, minta kesediaan kepada Bu Priscila ya, tutup dalam doa. Terima kasih Pak Anton. Mari kita akan tutup. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, waktu di mana kami boleh bersekutu, boleh belajar mengenai firman-Mu dalam PWJ ini. Kiranya Tuhan berkati Tuhan, ini adalah sarana bagi kami untuk bertumbuh ya Tuhan, dan kami juga boleh terhindar dari hambatan-hambatan yang mungkin datang dari internal maupun eksternal ya Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan boleh dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami senantiasa boleh hidup senantiasa dipimpin dalam hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Tolonglah Tuhan kelemahan tubuh kami, kelemahan daging kami yang sering membuat kami mengalami hambatan di dalam bertumbuh ya Tuhan, sehingga kami sepertinya jalan di tempat ya Tuhan dalam pertumbuhan kami. Tetapi Tuhan, kami akan terus ingin dekat dengan Engkau ya Tuhan melalui setiap persekutuan-persekutuan kami juga terus akan dibimbing dan juga dilatih iman kami untuk senantiasa boleh terus boleh semakin dekat dengan Tuhan, dan kami boleh semakin hidup, semakin hari semakin dipulihkan, semakin disempurnakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan, ampuni kami kalau kami sering masih hidup di dalam kedagingan kami. Terima kasih Tuhan untuk Pak Anton yang sudah memandu kami, dan juga Evangelis Yonatan yang sudah memberkati kami di dalam firman-Mu pada malam hari ini. Demikian juga masukan dari Pak Theo dan juga Pak Edi juga yang boleh menambah wawasan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu istirahat kami selanjutnya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kami, esok hari kami akan beribadah. Tuhan siapkan hati kami untuk kami bisa datang ke rumah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.